Baik, kita santai aja ya. Saya agak tegang kalau semua mukanya tegang ngeliatin saya ikutan tegang jadinya. Oke, seperti saya tadi sudah jelaskan, perkenalan nama saya Lia. Saya dan suami saya memulai pelayanan, sebenarnya bukan memulai pelayanan lah ya. Maksudnya waktu itu saya mulai sedikit sharing, masih orang muda, waktu itu usia saya kuliah di kedokteran. Jadi memang tidak ada waktu di awal-awal untuk pelayanan, isinya cuma belajar doang. Tapi sampai satu waktu mungkin ibu saya melihat saya kayaknya ini anak kayaknya kerjanya cuman main belajar, kayaknya dipaksa untuk ikut satu retret. Waktu itu di Tumpang, Malang. Ada yang dari Malang di sini kan ya? Ada dari Malang, iya. Saya waktu itu ke Ngadireso. Dan kemudian pulang setelah itu saya aktif di Mudika, kemudian pelayanan sampai hari ini. Jadi waktu itu saya masih orang muda dan sekarang pun mudah-mudahan masih muda. Oke. Jadi waktu itu saya masih orang muda, masih usia 25 tahun, 24-25 tahun, agak telat semestinya, ya mestinya dari orang muda dari SMP, SMA, cuman long story short saya dulunya adalah bukan Katolik. Dan kemudian kami sekeluarga jadi Katolik waktu saya juga udah mulai kuliah. Jadi kemudian saya masuk ke dunia pelayanan orang muda waktu itu di usia 23 tahun, 24 tahun kira-kira. Dan di situ saya ketemu sama Riko. Ya, jadi kami teman Mudika dulu sedikit. Sehingga kami bersama-sama waktu itu melayani adik-adik yang masih SMP, ada yang mau sudah SMA. Tadi yang berdiri salah satu yang jadi singer, jadi song leader, saya melihat kita bersama-sama sejak dia masih pakai celana pendek SMP, dan ada yang dari SMA sampai sekarang sudah beranak pinak. Jadi kami bersama-sama sudah kira-kira lebih dari 20 tahun melayani bersama. Dan itu yang membuat kemudian kami menyimpulkan soal salah satu yang paling penting dalam pelayanan orang muda, ya, yaitu soal relasi. Karena bagaimanapun nggak usah kita ngomongin orang lain lah, kita sendiri dulu lah. Kita sendiri dulu ingat di sini saya ngelihat ada yang pernah muda kayaknya dan masih muda. Ya, saya termasuk yang pernah muda, tapi berasanya masih muda gitu. Tapi kita semua pasti pernah muda dan masih muda. Kita semua mengalami hal itu. Kita semua sama-sama biarpun usia kita beda, tapi kita semua melalui jembatan yang sama. Dari anak-anak, kemudian remaja, kemudian ada yang dari bayi langsung ke jadi orang tua. Kalau ada saya mau tanya sih cerita hidupnya. Nggak ada kan? Ya kan, nggak mungkin langsung tiba-tiba jadi besoknya siap nikah. Kayaknya kan nggak mungkin ya. Gitu. Jadi kita semua melalui stage yang sama. Ya, dan Bapak Ibu, teman-teman, Romo, brother, suster di sini, kita semua tahu bahwa kebutuhan kita sebagai manusia adalah relasi. Siapapun itu, nggak cuman adik-adik kita, anak-anak muda, kita semua juga sama, kita juga berelasi. Tapi hari ini kita semua dipanggil di tempat ini sebagai pendamping orang muda. Artinya kalau ingat kemarin chart soal discipleship di sesi pertama, soal dari anak-anak kemudian bayi ya, chart itu kemarin, kita semua sekarang dalam tanda kutip bisa dibilang kalau ini mungkin istilah yang agak nggak tepat, tapi dipaksa untuk jangan-jangan udah jadi orang tua. Di saat kemudian kita komplain, lah gue jadi orang tua, gue remajanya kapan? Kayaknya saya nggak ingat ada yang pernah merelasi saya, memperhatikan saya, menanyakan kira-kira kabar kamu. Nggak ada yang melakukan itu ke saya. Kenapa saya sekarang harus melakukan itu? Tapi kita mau lihat dari kitab suci yang pertama, ya. Bagaimana di sini judulnya relasi otentik dengan orang muda. Pintu hati saja nggak cukup. Oke. Waduh, kok berat ya. Saya udah mau melayani di orang muda, punya hati, tapi itu ternyata nggak cukup. Jadi apalagi yang bisa menjadi satu bekal atau dasar untuk melayani di orang muda, untuk berelasi ke orang muda. Kita masuk dulu ke satu perikop
dari Yohanes bab 1 ayat 35 sampai 39. Konteksnya, kalau kita lihat konteks dari ayat kitab suci ini adalah Yesus memanggil murid-murid pertama. So ini adalah awal dari discipleship-nya Yesus. Ya, awal dari pemuritannya Yesus. Karena apa? Ingat kemarin pertama kali pemuritan adalah waktu Yesus memanggil para rasulnya dan memuridkan mereka di kelompok kecil 12 ini yang terus bersama-sama dengan Yesus selama 3 tahun. Dan itulah awal dari pemuritan yang pertama. Jadi awal pemuritan adalah Yesus yang fokus terhadap 12 rasulnya. Dan ini adalah perikop pertama waktu Yesus memanggil murid-murid awalnya. Kita baca bersama-sama ya. Pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ dengan dua orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Jadi Yohanes mengatakan itu. Kedua muridnya mendengar apa yang dikatakan, lalu mereka pergi mengikuti Yesus. Waktu Yohanes bicara, "Lihatlah anak domba Allah." Semua, siapa itu anak domba Allah? Yang dua langsung ikut gitu ya. Lalu kemudian ini berarti apa? Pewartaan. Oke? Wartaan waktu diwartakan anak domba Allah. Dengan mudahnya mungkin dengan rahmat Tuhan mungkin dia percaya dan mengikuti langsung. Tetapi Yesus menoleh ke belakang dan melihat. Waktu kemudian Yesus menyadari bahwa ada yang mengikuti dia karena pewartaan tadi. Lalu bahwa mereka mengikuti dia lalu berkata kepada mereka yang mengikuti dia maksudnya. "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru. "Di manakah engkau tinggal?" Kedua murid ini kemudian mulai menanyakan, waktu dia wartakan, dibilang itu katanya anak domba Allah. Kemudian Yesus sadar ada yang mengikuti dia. Yesus nanya, "Lu ngapain ngikutin gua?" Bahasa kasarnya gitu ya. "Ngapain ngikutin gua?" "Oh, kita mau tahu di manakah Rabi." Dia mencari guru. Dan kemudian dia tanya, "Di manakah kamu tinggal?" Dia pengen tahu. Waktu kita menanyakan di manakah kamu tinggal ke seseorang, artinya apa? Artinya kan kita pengen tahu lebih dekat kan. Pengen tahu waktu kita kenalan sama orang nih. Terus mulai berhubungan, ngobrol dan sebagainya. Waktu kita nanya, "Kamu tinggal di mana sih? Kesukaan kamu apa sih?" Misalnya itu kan berarti kan ada relasi yang mau dibangun. Ada kemudian keingintahuan untuk lebih dekat. Mereka bertanya, "Di manakah kau tinggal?" Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Kalau di bahasa Inggrisnya dibilang come and see. Yuk ikut, mari ikut dan kamu akan melihatnya. Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu ia tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Ini adalah konteksnya waktu Yesus pertama kali memanggil murid-muridnya. Oke, kalau kita baca di perikop itu. Tapi kemudian satu hal yang sangat penting dalam pelayanan orang muda. Rasanya ini bukan cuma pelayanan orang muda ya. Rasanya ini pelayanan ke semua konteks manusia lah ya. Tapi yang tadi mungkin datang di kelasnya Gen Z ya kan. Salah satu karakteristik Gen Z itu adalah mereka tuh suka segala sesuatu yang otentik. Di saat kita di sosial media, di saat kita di TikTok, di Instagram, di Facebook, yang hari ini anak Gen Z udah gak main Facebook lagi, ya kan? Beralihnya ke Instagram dan TikTok, ya kan? Mereka banyak sekali kemudian akan melihat apakah ini benar otentik atau enggak. Karena banyak sekali konteks pencitraan yang terjadi. Dan kadang-kadang kita melakukan itu ke diri kita. Kenapa kita gak mau orang-orang melihat kita buruk mungkin. Apa orang-orang melihat kita lemah mungkin. Tapi karakter yang pertama dalam pelayanan relasi orang muda adalah jadilah otentik. Oke? Saya ngasih contoh dengan sharing aja ya langsung ya pengalaman saya ya. Saya yakin Bapak Ibu, Romo, Suster, teman-teman semua di sini juga punya pengalaman masing-masing sebagai pelayan orang muda. Dan pengalaman saya di sini ada teman-teman komunitas beberapa yang juga ada dalam kebiasaan-kebiasaan saya juga dalam berelasi dengan orang muda.
jadilah otentik. Otentik itu benar-benar menjadi dirimu. Bukan pencitraan, ada bedanya ya. Oh, munafik berusaha menutupi. Ada bedanya, munafik itu artinya pencitraan. Ngerti maksudnya? Sedangkan otentik itu adalah menjadi dirimu sendiri. Biarpun engkau misalnya marah nih ya tentu saja ini dengan satu konteks ya, marah pada tempatnya. Lalu kemudian marah itu tahu bahwa itu sebenarnya nggak benar dan kita terjatuh. Artinya apa? Seperti Yesus terjatuh 3 kali di jalan salibnya, kita juga terjatuh dalam kehidupan kita, tapi kita punya pengetahuan bahwa aku harus balik lagi. Aku harus bangkit lagi supaya besok gimana caranya minta rahmat Tuhan supaya besok jangan jadi pemarah. Contohnya seperti itu. Itu otentik dan kita berani mengakui itu di depan orang muda. So jadilah otentik. Jangan jadi seseorang yang bukan dirimu sendiri, biarpun susah ya. Karena kita sendiri, apalagi orang-orang yang masih bergumul dengan dirinya sendiri, kadang-kadang kita berasa gak secure, kita berasa gak nyaman dengan diri kita sendiri, kita kadang-kadang belum mengenal diri kita sendiri, dan kemudian kita harus berusaha menjadi orang lain buat orang muda, itu gak gampang. Itu sebabnya di sini buat Bapak Ibu yang sudah menikah misalnya, di kursus-kursus kami, di course-course kami soal relationship, di salah satu cara untuk menuntun mereka untuk mencari panggilan hidup mereka, kita menyarankan mereka, waktu kamu mau mencari, mau menikah atau mau selibat bisa tertahbis, bisa tidak tertahbis kan, mau selibat atau mau menikah, carilah contoh. Artinya apa? Carilah pasangan suami istri yang happy dan kemudian bicaralah dengan mereka. Atau carilah romo atau bruder atau suster yang happy dengan panggilannya dan bicaralah kepada mereka. Karena di situ mereka bisa memberikan satu cerita yang otentik tentang hidup mereka, tentang panggilan mereka. Nah, kalau begitu caranya, gimana kalau kita ada dalam satu relasi dengan suami atau dengan istri atau dengan pergumulan hidup kita dengan panggilan kita yang kita merasa gak siap. Yang kita merasa nggak cukup, ya pernikahan aja masih banyak susah, masih banyak berantemnya, masih banyak masalahnya. Ya makanya itu penting sekali untuk menjadi otentik dan melihat dan membuat mereka melihat. Hal yang kami lakukan, saya dan suami lakukan adalah saya tuh dari kecil dibesarkan di keluarga yang ibu saya itu tidak mengizinkan saya untuk nginep di rumah teman. Kasihan ya, dari kecil tuh saya gak pernah nginep di rumah teman. Gak boleh soalnya sama mama sama papa saya. Tapi ibu saya selalu menjadi orang tua yang memfasilitasi. Semua boleh main ke rumah. Akhirnya dia repot sendiri kan, dia harus masak buat satu kampung yang main ke rumah gitu kan. Dan sekarang kalau teman-teman saya ketemu sama mama saya, bakmi gorengnya tante enak. Nasi gorengnya tante enak gitu, karena teman-teman saya mengingat masakan orang tua saya. Saya dibesarkan dengan ayah dan ibu yang seperti itu. Sehingga hari ini saya menjadi orang yang seperti itu. Dan saya suka sekali memanggil anak-anak untuk datang ke rumah, nggak makan besar, cuman Indomie. Mereka tahu tempat Indomie di mana. Mereka tahu di lemari es ada minuman, ada makanan yang mereka boleh ambil anytime. Mereka tahu kunci rumah bisa dipakai, kunci rumah bisa dipinjam sehingga mereka bisa berkumpul di rumah saya seenaknya tanpa saya ada di rumah. Itu yang terjadi. Makanya kalau tadi saya dengar waktu di sini ada membaca sedikit perikop, sedikit ringkasan dari sesi ini adalah memanggil mereka bukan cuma dalam konteks tapi masuk ke dalam hidup kita. Buat saya kadang-kadang berat karena saya orang yang introvert. Kelihatannya aja nih kalau udah ngomong cengenges ya, ngomong kayaknya kesannya. Tapi saya sebetulnya orang yang sangat introvert dan suami saya juga introvert. Dan kami berdua sebetulnya tidak terlalu, saya karena dari kecil mungkin nyaman. Suami saya karena anak satu-satunya jadi buat dia perlu waktu. Biarpun dia suka sekali berteman. Tapi memanggil orang ke rumah dan kemudian membuka rumah kami juga bukan rumah yang besar. Rumah kami cuma kecil, rumah kami cuma 5x10, 5x12. Enggak besar rumah kami, tapi kami
membuka hati kami dan pintu rumah kami untuk mereka. So di situ mereka bisa melihat bagaimana suami saya memperlakukan saya. Bagaimana saya bertindak atau berperilaku sebagai seorang istri ke suami saya. Bagaimana saya memperlakukan hewan-hewan piaraan saya. Saya dan Riko kami juga sama kayak Feni dan Budi tadi yang tadi sebelumnya di kelas sebelumnya kami tidak dikaruniai anak biologis. Tapi kami ada anak-anak berbuntut di rumah. Jadi mereka melihat bagaimana kami memperlakukan anjing-anjing kami. Mereka melihat bagaimana saya bertutur kata. Mereka melihat bagaimana saya ngomong di depan dan mereka akan menjadi orang-orang pertama yang akan menghakimi saya pada saat mereka melihat kalau saya nggak walk the talk, kalau saya nggak melakukan apa yang saya omongin. So saya membuka diri saya selebar-lebarnya, termasuk Instagram saya. Saya banyak sekali, saya suka menulis. Saya lebih suka nulis daripada bicara sebetulnya. Sehingga saya punya sosial media, jujurnya I don't like sosial media yang harus kayak TikTok gitu ya. Saya bingung terus terang. Bagaimana catch up sama anak-anak dengan TikTok. Saya barusan tadi ngomong sama siapa ya. Gue bingung gimana caranya ya enjoy the TikTok gitu. Buat saya nggak enjoy sama sekali TikTok. Saya bingung gitu. Tapi karena saya pelayanan ke orang muda, I have to do it. Saya harus melakukan itu. Kenapa kalau enggak saya nggak akan bisa engage, nggak bisa apa ya, nggak bisa berelasi dengan mereka. Waktu mereka ngomong TikTok, saya akan bilang apaan tuh permen. Nah itu TikTok ya. Nah itu beda lagi. Tapi jadi nggak engage gitu, jadi nggak nyambung bahasanya. Karena apa? Karena saya nggak tahu. Jadi saya memaksakan diri saya untuk masuk ke dunia mereka, membuka diri saya selebar-lebarnya, termasuk karakter saya. Teman-teman di sini ada teman-teman komunitas yang ada di sini yang tahu sekali muka saya, bagaimana banyak yang takut sama saya karena muka saya cenderung galak katanya. Apalagi kalau saya udah mulai diam di pojok dan cuma ngeliatin doang, semua kayaknya nggak berani. Tapi anak-anak komunitas saya berani menyapa saya karena tahu itu emang mukanya emang begitu. Emang udah bawaannya begitu gitu. Tapi artinya apa? Karena mereka tahu sifat saya yang sebenarnya. Dan mereka tahu dan saya terbuka dengan kondisi di mana biarpun saya melakukan itu saya tahu sorry, gue tadi marah. Karena emang gue kesal, saya bilang gitu. Gue kesal karena begini. Ya udahlah emang gue salah lah. Dengan begitu saya membuka diri dan mengatakan okay, this is my mistake, ini kesalahan saya. Saya bukan orang sempurna, saya berusaha dari waktu ke waktu tapi namanya orang gak sabaran ya mohon maaf lahir batin gitu kan. Jadi ya tolong diingetin. Dan waktu diingetin saya juga kadang-kadang muka saya langsung bete. Kan nggak terkontrol ya. Kita ngomong doang, nggak apa-apa kasih aja input. Begitu kita dikasih input muka kita langsung berubah. Kadang-kadang kan nggak kekontrol ya. Sebel juga kan kadang-kadang kan dikritik gitu kan. Biarpun ngomongnya kritik yang membangun, cuman yang namanya dikritik kadang-kadang kita langsung apaan sih lu? Gitu kan langsung bawaannya responnya gitu. Cuma saya tahu, saya nggak walk the talk kalau saya melakukan itu. Dan mereka Gen Z apalagi adalah generasi yang seperti anjing ya. Itu bisa mencium otentik itu dari kejauhan. Bisa snuff, kayak bisa ini orang otentik apa enggak gitu. Jadi Bapak Ibu, Romo Suster semuanya di sini, mari bersama kita belajar lebih rendah hati. Buat saya itu tantangan buat saya. Karena enggak mudah untuk menjadi orang yang otentik. Apalagi di dunia yang penuh dengan penghakiman. Di sosial media yang penuh dengan pencitraan. Di ekspektasi-ekspektasi yang diharapkan terhadap kita, di harapan-harapan yang ditempatkan di bahu kita, di mana kita merasa, aduh kok kayaknya saya nggak bisa menyenangkan itu ya, saya nggak bisa menjadi orang yang seperti itu. Susah sekali untuk menjadi otentik. Tapi waktu Yesus bilang come and see, datang dan lihatlah, Yesus nggak cuma ngomong. Yesus nggak cuma ngasih sabda aja, tapi Yesus menjadi pribadi yang membuka dirinya dan bilang, it's okay, come and see, it's okay, yuk lihat di mana rumahku. Kan mereka tanya di mana engkau tinggal tadi kan, yuk lihat hidupku, lihat seperti apa. Saya tahu mungkin Bapak Ibu di sini atau Romo atau Suster mungkin situasinya nggak mendukung, nggak bisa buka rumah dan sebagainya. Saya tahu
ada koordinator-koordinator sel di sini yang mungkin belum menikah, kan karena belum menikah kan masih tinggal sama orang tua ya. Dan dengan itu kan enggak, ya kalau orang tuanya seperti orang tua saya mungkin nggak apa-apa ya, tapi kan ada juga yang enggak. Jadi tidak bisa melakukan, it's okay. Jangan-jangan sebatas warung kopi, yuk ngopi yuk di warung itu. Nggak perlu mahal. Orang muda akan melihat otentik bagaimana kita mengasihi waktu kita memberikan waktu kita dan hati kita untuk mereka. So bukan hanya apa kabar, udah makan belum? Itu namanya TP-TP ya, tebar pesona ya, tiap kali ditanyain ya. Tapi waktu kita benar-benar punya hati untuk menanyakan, itu bukan cuman masalah apa namanya ya, relasi aja, tapi itu masalah kita yang harus bekerja dengan diri kita untuk menjadi otentik di mata mereka. Karena waktu kita punya hubungan yang nggak bagus mungkin dalam konteks suami istri, jangan-jangan mereka akan melihat, oh om tante yang itu ternyata begitu cara si omnya memperlakukan si tantenya. Kadang-kadang kan bocor ya, nggak sengaja gitu, apa gitu mungkin mereka nggak lihat. Ya seperti apalagi anak-anak kita di rumah. Anak-anak kita kan 24 jam sama kita, pasti mereka akan tahu lagi kalau mama papanya kenapa gitu. Ya, tapi intinya adalah waktu kita mau merasul ke orang muda, mari bersama kita merasa nyaman dengan diri kita. Waktu kita merasa nyaman dengan diri kita bisa menjadi otentik di depan mereka. Merasa nyaman dengan diri kita bukan masalahnya artinya jadi egois ya. Jadi gue nggak peduli, lu mau ngomong apa tentang gue nggak peduli, pokoknya gue begini, itu salah. Itu namanya egois. Tapi kita tahu kita harus melakukan sesuatu yang benar supaya orang muda juga menjadi seperti Kristus. Artinya apa? Artinya kita harus seperti Kristus. Which nggak mudah, percayalah. Tapi itu namanya proses iman bersama-sama. Proses perjalanan iman kita bersama-sama. Itu yang pertama. Lalu yang kedua. Sorry kepencet tadi. Bisa mundurin satu Meh? Hang ya. Yang kedua adalah memberikan perhatian, memberikan cinta. Bisa ya? Oke, hati yang penuh kasih dan terbuka. Hati yang penuh kasih terbuka ini jelas ya, karena kita nggak bisa kasih apa yang kita nggak punya. Ya, waktu ada pengemis minta, kita mau kasih 500 perak aja. Tapi kita nggak mungkin bisa ngasih 500 perak waktu kita nggak punya 500 perak. Ya kan? Biarpun itu kecil tapi kalau kita nggak punya, ya kita nggak bisa ngasih apa-apa. So waktu kita mau memberikan kasih ke orang muda artinya apa? Hati kita harus hati yang dipenuhi oleh kasih dulu. Balik, sumbernya harus kembali kepada cinta Tuhan. So hati yang terbuka akan menjadi sangat dibutuhkan waktu kita melihat mereka dengan kasih dan dengan mata di mana mereka adalah orang-orang muda yang saya dulu pernah muda. Saya pernah muda dan waktu saya muda saya melakukan banyak sekali kesalahan terutama di bidang relasi. Long story short itu ada di sesi yang lain ya tentang relationship, kesaksian saya. Intinya saya tidak berpacaran dengan yang seharusnya. Saya melakukan hal-hal yang harusnya tidak boleh dilakukan sebelum menikah. Tapi kemudian saya belajar bahwa itu sebetulnya nggak benar pastinya. Tapi waktu itu saya udah pelayanan di orang muda. Saya waktu itu udah menjadi song leader, udah menjadi pewarta juga biarpun kecil-kecilan cuman sharing. Tapi saya tetap jatuh di dalam dosa. Dan waktu itu saya juga punya adik-adik yang saya bimbing juga karena saya usianya lebih tua. Jadi mereka menganggap saya cici. Jadi saya punya adik-adik juga yang bersama dengan saya. Buat saya waktu itu menjadi sulit sekali untuk hidup sebagai pelayan orang muda karena saya merasa diri saya sendiri aja belum benar. Diri saya sendiri aja belum benar gimana saya mau melayani orang muda. Ya kan? Tapi waktu itu memang saya punya kebutuhan. Kebutuhannya apa? Kebutuhannya adalah komunitas. Karena saya punya teman-teman di situ, teman-teman Mudika yang kemudian di situ adalah bersama-sama, salah satunya Riko juga, dan saya membutuhkan mereka sebagai teman buat saya. Dan waktu saya berteman sama mereka, pelayanannya adalah orang muda. Jadi mau nggak mau saya melayani mereka bukan karena saya punya hati ke mereka, tapi karena kebutuhan saya. Ngerti maksudnya? Motivasinya.
Ya, saya butuh teman-teman dan karena teman-teman ini adalah pelayan orang muda, mau nggak mau saya harus melayani orang muda. Tapi sebetulnya kalau mau jujur, sebetulnya yang kebutuhannya tuh memenuhi kebutuhan saya. So waktu itu saya nggak bisa punya hati yang terbuka dan penuh kasih karena apa? Karena tangki cinta saya waktu itu masih banyak bolong. Masih banyak bocor di sana sini karena apa? Karena saya justru menarik kasih itu. Bapak Ibu, Romo Suster, kita semua punya kelemahan. Kita semua punya dosa, kita semua punya jatuh bangun. Tapi itu bukan penghalang. Saya melihat hidup saya ada dalam situasi itu berpuluh-puluh tahun yang lalu. Dan hari ini justru saya bersaksi melalui kelemahan itu. Melalui kelemahan yang saya pikir dulu penghalang. Tuhan jadikan itu hari ini kesaksian buat bagi para orang muda. Hari ini kalau ada yang tadi yang mendengarkan tentang course Sexy and Holy, soal relationship, itu adalah cerita kesaksian saya dan Rico yang dibungkus dalam materi pengajaran tentang relasi. Itu saya dapat dari mana? Dari dosa-dosa saya. Saya bukan bermegah tentang kedosaan saya, enggak. Tapi saya bermegah atas Tuhan yang memulihkan saya dan bisa jadi berkat oleh orang muda karena hati yang terbuka. Waktu saya punya hati yang terbuka, saya tahu Tuhan, ini hatiku, saya punya hati ke anak-anak perempuan. Karena apa? Karena saya perempuan, jelas ya, saya perempuan. Karena saya perempuan dan saya banyak berbuat salah. Dan oleh karena itu saya merasa saya nggak mau adik-adik saya mengalami kesalahan yang sama seperti yang saya lakukan. So itu sebabnya saya mau berbagi dengan mereka dan saya meminta Tuhan tolong. Dan waktu kita punya hati yang terbuka, kita punya dan meminta rahmat Tuhan untuk mengubah kita nggak bisa menyangka kekuatan yang Bapak Ibu Romo Suster semua dapatkan untuk melayani orang muda yang tadi Budi cerita setiap kali itu ada WhatsApp masuk itu terjadi. Karena saya dan Rico hari ini juga harus ada di rumah sakit karena sakit anaknya. Saya tahu Budi dan Fanny harus naik mobil 2 jam 3 jam untuk anaknya sakit, salah satu anak asrama sakit dan nungguin mereka di rumah sakit. Itu kami lakukan. Itu terjadi atas hati yang terbuka. Tapi mari bersama melihat semuanya sebagai Allah yang menggunakan kita, termasuk kelemahan kita, termasuk kedosaan kita, yang dengan rahmat Tuhan bisa di-convert, dan waktu itu di-convert, waktu itu diubah, itu bisa menjadi kesaksian yang memenangkan orang lain. So, pertama, jadilah otentik, jadilah dirimu sendiri, dan minta rahmat Tuhan untuk membuat kita menjadi seorang yang otentik. Dan kemudian mereka tahu, oh si kakak ini, si tante ini, om tante ini otentik karena benar-benar mengasihi saya, bukan karena pencitraan supaya wah hebat nih kakak yang ini ternyata sangat punya hati ke orang muda lalu mendapatkan nama gitu. Enggak, tapi benar-benar karena kita mengasihi mereka. Yang terakhir, satunya yang terakhir yang menjadikan Yesus fokus bukan kita. Ini kecenderungan mundur poin yang mundur. Itu kecenderungan kita sebagai pelayan. Kadang-kadang Yesus kita lupa kalau yang menjadi fokus itu Yesus, bukan kita. Kadang-kadang kita lupa karena kita berasa aku sudah bekerja keras, saya sudah terluka, so saya punya hak untuk kredit, untuk pujian. No. Kita nggak punya hak atas kredit itu. Karena kalau kita mau jujur, kalau saya mau jujur, kalau hari ini saya berdiri di sini, bukan karena kuat dan gagah saya, tapi karena Tuhan yang berbelas kasih ke saya, dengan latar belakang saya, dengan masa lalu saya, mana ada orang muda yang mau mendengarkan saya, mana ada orang yang mau mendekat ke saya. Tapi kalau hari ini saya berdiri di sini, bukan saya yang mendapat kredit, tapi karena Tuhan Yesus yang berhasil mengubahkan saya. Dan buat saya itu benar-benar all the glory itu buat Tuhan. Karena kalau bukan karena Tuhan, kita nggak mungkin jadi seperti ini. So mari kalau misalnya ada anak-anak yang kemudian, karena ada pendamping orang muda yang kemudian merasa sakit hati ya, waktu ditinggal, waktu kemudian dikhianati mungkin atau apapun, karena gue udah berbuat banyak, saya udah berkorban, kok seperti itu.
atau kemudian mungkin dia pindah ke komunitas lain dan kemudian bertumbuh di tempat lain. Saya yang sudah menabur ke orang lain, itu nggak penting. Yang penting adalah kita tahu bahwa kita sudah menabur Yesus di dalam hatinya. Kalau dia sudah dimenangkan dalam nama Yesus, bukan dalam nama yang lain. Buat kita itu jauh lebih penting waktu mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka daripada melihat kita sebagai Juru Selamat pribadi mereka. Karena kita mau dibutuhkan, kita mau dianggap, atau kita mau diterima oleh mereka. So pertanyaan terakhir, satu, fokuslah bahwa ini adalah soal Yesus. Ini bukan soal kita. Kita hanya alat yang Tuhan pakai untuk menjangkau mereka, membawa mereka kembali kepada Yesus yang empunya, yang menjadi kepunyaan, yang mempunyai jiwa-jiwa orang muda ini. So, saya mau tutup dengan quote dari Santo Yohanes Paulus kedua, hak yang menjadi milik seseorang bukan diperlakukan sebagai objek untuk dicintai. Hak yang menjadi milik seseorang adalah diperlakukan sebagai objek untuk dicintai. Jadi hak setiap orang muda untuk menjadi objek, dia menjadi objek. Tapi untuk apa? Untuk dicintai. Bukan sebagai objek untuk digunakan. Kenapa saya tertarik pada quote ini? Hari ini ya, banyak sekali bahkan di paroki. Banyak sekali langsung, orang muda aja, mudika aja yang ngelakuin. Tapi sebenarnya spiritnya adalah kan masih muda-muda, masih banyak energinya. Spiritnya bukan mencintai, tapi spiritnya adalah menggunakan mereka. Supaya mereka melakukan hal-hal yang tidak mau dikerjakan oleh bapak-bapak, om, tante, kakek, nenek. Semuanya yang lebih, bukan dengan pada saat mereka kemudian melakukan, menyuruh orang muda melakukannya ditinggal. Yang ada adalah kalau benar-benar mencintai, satu tugas diberikan tapi kita ada di situ bersama dengan mereka. Makan bersama dengan mereka, mendengarkan keluh kesah mereka. Pada waktu satu tugas nilai cukup berat dan kemudian kita bertanya, oke, yang berat apa? Yuk kita diskusi. Apa yang membuat kamu berat? Adalah di situ bersama-sama dengan mereka. Jadilah dirimu sendiri, bukalah hatimu, bagikan pengalamanmu dan lihatlah bagaimana mereka bertumbuh. Lewat apa yang Tuhan titipkan kepada kita. Kalau ada orang muda yang dititipkan kepada kita, karena kita bukan lebih pintar, bukan lebih suci dari mereka, tapi karena kita lebih dahulu hidup, lebih punya hari-hari hidup yang lebih panjang, sehingga apa? Sehingga pengalaman kita lebih banyak. Dan pengalaman itu ada untuk apa? Untuk dibagikan. Itulah makanya penting untuk menjadi otentik, karena kalau pengalaman ini masih terus bercampur dengan luka, yang dibagikan itu pengalaman yang terluka. Akhirnya yang ketransfer energinya adalah energi luka. Sedangkan bukan itu yang kita mau, melihat anak-anak kita, adik-adik kita bertumbuh kan. Kita mau mereka happy. Kita mau mereka menjadi flourish buat gereja. Bercahaya bagi gereja. Dan itulah sebabnya kita sebagai kakak-kakak, sebagai om, tante, ibu, bapak, semuanya di tempat ini, romo, suster, kita punya tanggung jawab untuk pertama-tama hubungan kita dengan Tuhan. Kita harus menjadi pribadi yang otentik dan minta Tuhan untuk benar-benar merubah hidup kita. Apapun kelemahanmu, apapun kedosaanmu, apapun keenggak berdayaanmu terhadap dirimu, itu bukan masalah buat Tuhan. Itu masalah buat kita. Itu bukan masalah buat Tuhan. So minta Tuhan untuk membuat kita menjadi otentik dan berani untuk mentransfer sehingga hati kita menjadi hati yang penuh terbuka. Dan dengan itu kita akan tahu waktu Tuhan mengubahkan kita, kita tahu fokusnya bukan lagi diri kita, tapi fokusnya adalah Yesus yang telah berhasil merubah kita. Oke? Itu kira-kira, it's a simple session, tapi buat saya nggak mudah karena menjadi otentik itu PR panjang ya. Menjadi otentik itu pertama kadang-kadang kita nggak kenal diri kita sendiri. So menjadi otentik kita nggak tahu yang benar saya yang mana ya. Yang saya yang nyata itu yang ini apa yang ini. Karena sudah terlalu lama mungkin kita pakai topeng. Kadang-kadang kita suka nggak mengenal diri kita. So ini is a simple session tapi PR-nya panjang. Karena
Banyak sekali refleksi, banyak sekali formation, banyak sekali perubahan diri yang harus diubah sebelum kita bisa memberikan sesuatu yang sempurna. Which itu nggak akan pernah mulai. So it's okay untuk mengeluarkan dirimu yang seotentik mungkin. Dan dengan situ mereka bisa belajar bahwa, hey, kuasa Tuhan jauh lebih besar dari kelemahan kakak ini. Kuasa Tuhan jauh lebih besar dari kelemahan suster ini, dari kelemahan Romo ini. Dan Tuhan berkarya, kebesaran Tuhan dinyatakan melalui diri kita. So, saya mengajak kita semua, terakhir, mari bersama kita mengundang orang muda untuk melihat hidup kita dari dekat. Seperti Tuhan Yesus tadi di perikop Yohanes mengatakan, come and see. Yuk mari bersama, apapun, gak perlu yang aneh-aneh, yang mahal-mahal. Kadang-kadang mungkin, I don't know ya, suster mungkin lagi berkebun di rumah, lagi apa, ajak yuk, bantuin yuk berkebun bareng misalnya. Berkebun bareng sambil kerja, sambil ngobrol. Lalu kemudian minum es teh bareng sambil thank you ya udah bantuin, atau ada apa dipanggil kan, kemudian ngobrol-ngobrol. Kadang saya manggil teman-teman Domus Cordis, ya makan, nggak ada apa-apa, makan aja di rumah. Kadang ngobrol aja ngalor ngidul, nggak ada kejuntrungannya gitu. Tapi buat saya pribadi, ada di dekat mereka, ada di dekat adik-adik saya, adalah sesuatu yang buat saya priceless. Yang buat saya, seperti tadi saya melihat adik-adik saya, itu bisa dibilang adik-adik saya semua. Ada Edo, ada Budi, di mana saya ada Vio, di mana saya melihat mereka dari awal, dan hari ini kedekatan kami buat saya itu hal yang luar biasa, sukacitanya, dan itu adalah sukacita yang gak bisa dibayar oleh apapun. So, relasi menjadi sesuatu yang sangat penting, terutama untuk Gen Z yang tahu banget yang ini, om yang ini itu otentik. Tante yang ini tanpa mereka bisa tahu, dan mereka bisa mendekat ke orang-orangnya itu. Biarpun kadang-kadang, makanya kadang-kadang saya juga suka bingung. Kadang-kadang ya sorry to say ya, ini mungkin menghakimi. Kayak penjahat mungkin lebih banyak gampang dapat pengikut. Karena apakah jangan-jangan mereka otentik, mereka nggak harus menyembunyikan apapun. Gue udah jahat, dijahat aja gitu kan, maksudnya kan. Mereka lebih gampang menarik daripada kita yang berusaha baik gitu ya. Tapi kemudian jadi salah kaprah gitu kan jadinya kan. Jadi mari bersama kita jujur. Sebelum kita jujur ke orang lain, mari jujur ke diri kita sendiri dulu. Jujur ke diri kita sendiri dengan motivasi kita, dengan diri kita, dan kita lihat, dan kita minta Tuhan yang mengubahkan, dan kita lihat bagaimana itu bisa menjadi berkat bagi orang muda di luar sana. Oke, thank you. Tanya jawab ya, Mei? Oke, silakan. Awas, Mel. Pertanyaannya aku bacakan aja ya. Ada satu pertanyaan yang juga di-vote sama orang lain di sini. Bagaimana bila otentik kita tidak disukai oleh orang muda, seperti emosional, kaku, dan lain-lain? Silakan kali ya. Oke, Mel, kamu ada yang nggak suka nggak sama aku? Apa? Ketawa. Itu biasa, oke? Kita nggak bisa menyenangkan semua orang, oke? Pasti kita nggak bisa menyenangkan semua orang. Tapi bukan berarti kita tidak bisa berelasi dengan mereka, oke? Semuanya itu yang namanya berelasi butuh usaha. Kita kaku, ya artinya apa? Artinya kalau kita punya hati, kita harus berusaha keluar dari situ. Kita belajar tentang mereka, gimana caranya mendekati mereka, berusaha tahu latar belakang mereka, berusaha bicara dengan bahasa mereka yang tidak gampang juga karena kita orangnya kaku. Tapi PR-nya adalah di kita, bukan di dia. Kita yang mesti berusaha untuk minta rahmat Tuhan untuk berubah. Menjadi apa tadi satu lagi, marah ya, Mel ya. Marah itu juga bukan sifat yang harus dipupuk ya. Bukan sifat yang, kayak ini sifat yang baik, ayo saya pupuk deh supaya saya marah terus. Ya kalau misalnya kita pemarah ya ayolah. Maksudnya kita tahu itu bukan sifat yang gak baik, saya tahu ini susah juga gimana. Saya juga orang yang gak sabaran. Saya orangnya sangat gak sabaran.
Dan kalau saya sudah nggak sabaran, suara saya akan cenderung tinggi. Kan pengennya cepet gitu ya. Saya sangat tidak sabar untuk sesuatu yang lamban gitu kan. Tapi ya saya tahu untuk orang-orang muda kita nggak bisa memperlakukan itu. Karena jangan-jangan kita yang harus turun ke pace-nya ke langkahnya mereka, ke kecepatannya mereka, dan jangan-jangan kita yang harus berubah, bukan mereka yang berubah. Waktu kita berubah, tadi membuka hati yang penuh kasih, waktu kita berubah, kita akan lihat bagaimana mereka akan pelan-pelan berubah. Orang akan berubah waktu mereka tahu mereka dicintai. Masalahnya adalah kadang-kadang kita nggak punya tangki cinta yang cukup untuk terus memberikan cinta, dan kemudian pertanyaan yang paling sering saya tanyakan ke diri saya sendiri, gua terus yang mesti ngasih, gua kapan dicintai? Itu adalah rengekan saya. Kalau saya lagi capek, kalau saya lagi kesal, ya, saya akan kok gue terus yang harus memberi, gue harus yang terus sabar, gue terus yang harus mesti memperhatikan mereka. Terus gue siapa yang memperhatikan? Itu rengekan saya, dan itu bukan rengekan orang tua. Itu bukan rengekan spiritual parents. Bapak ibu di sini yang punya anak, pernah nggak ngerengek? Aduh, kapan saya harus ngasih makan dia? Kapan dia ngasih makan saya? Ya kalau anaknya belum bisa ngasih makan kita, dia gak bakal ngasih makan kita. Ya kan? Tapi itu yang terjadi. Karena kita yang mesti berubah, karena kita tahu pace-nya dia, kecepatannya dia memang seperti itu. So jangan-jangan kita yang harus minta ekstra rahmat Tuhan supaya kita berubah. Lah kalau kita berubah kan sebenarnya yang untung pertama siapa? Kita. Karena kita yang bertumbuh kan? Setelah itu kita beri apa yang kita punya, karena apa? Karena kemurahan Tuhan yang mengubahkan kita. Saya nggak tahu apa saya menjawab pertanyaan, mudah-mudahan. Oke. Terima kasih Kalia. Kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Bagaimana kita dapat menilai atau melihat bahwa relasi yang ingin dibangun seseorang itu otentik? Bagaimana kita dapat menilai bahwa relasi yang ingin dibangun seseorang itu otentik? Saya agak bingung dengan pertanyaannya, tapi bagaimana? Maksudnya melihat apakah ini otentik apa bukan gitu kan ya? Betul nggak pengertian saya? Oke. Waktu. Kita pakai topeng bisa berapa lama sih? Yang ada kalau pakai topeng jerawatan kan? Karena nggak pernah dibersihin mukanya. Ibu-ibu, cewek-cewek mungkin tahu maksud saya ya. Kita pakai topeng terus kan lembab ya. Yang paling gampang adalah memasukkan dalam kehidupan. Sampai kapan kita tahan pakai topeng? Kalau kita punya relasi yang baik dengan seseorang, artinya apa? Kan ada waktu. Ada waktu yang kita curahkan buat dia juga. Ada hati, energi yang kita curahkan buat dia juga. Ya kan? Ada fokus, pikiran. Ada uang juga, jangan-jangan. Yang juga kita fokuskan ke dia juga, nggak fokus lah, kita bagi ke dia juga gitu maksudnya. Itu kan butuh pengorbanan ya. Dan untuk sesuatu yang pengorbanan ini kita nggak akan bisa terus memakai topeng kita. Akan ada waktunya di mana kita kelepasan. Gimana kita kelepasan keluar dari diri kita yang benar-benar, dan kemudian kehilangan kesadaran bahwa kita harus melakukan sesuatu yang otentik. Jadi ukurannya apa? Kalau saya sih waktu ya, menurut pendapat saya. Karena biar bagaimanapun, waktu hubungan kita terus-menerus, waktu akan menguji segalanya. Waktu akan memberikan satu pengujian ya, kalau itu ternyata emang benar-benar otentik apa enggak. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan. Silahkan nanti ditanyain lagi kalau kurang jelas. Kasih Kalia. Terus ini ada yang sharing nih masuk ke slidonya sesi kita hari ini. Thanks Kak, sharing yang sederhana tapi sangat mendalam. Tuhan memberkati. Terima kasih. Lalu ada juga nih yang sharing juga baru masuk. Sedikit sharing Kak, kadang kita berusaha jadi otentik dalam mendampingi, yang menyinyir justru malah partner yang mendampingi. But thanks for sharing Kak. Ya. Puji Tuhan untuk partner yang nyinyir itu. Bisa dimengerti, apalagi kalau partner atau ya kalau masih partner saya anggapannya belum menikah ya, tapi kalau udah pasangan suami istri itu sesuatu yang challenging.
Itu sebabnya ya kalau yang sudah menikah, Bapak Ibu di sini yang sudah menikah, nggak ada jalan keluar, dinikmati saja ya. Nggak bisa apa-apa. Tapi yang di sini adik-adik yang mungkin masih berelasi atau pacaran, temukan dulu apa yang menjadi passion di hatimu, apa yang Tuhan berikan dalam hatimu. Dan salah satu di dalam, ini sedikit bocoran-bocoran seksi dan holy, kalau kita selalu bilang cari pasangan yang emang satu visi, yang emang satu maunya apa. Puji Tuhan saya dan suami saya tidak terlalu, sampai hari ini 20 tahun kami menikah, 21 tahun, sampai hari ini kami tidak punya, saya nggak pernah ingat ada satu kali kami berantem apapun soal itu. Bahkan di saat saya juga lagi terjatuh, sakit dan sebagainya, saya nggak masalah kalau dia mengutamakan yang lain, biarpun dia tidak pernah melakukan itu, dia selalu mengutamakan saya. Tapi kalau yang nyinyir seperti itu, ya kalau sudah menikah, didoakan, berdoalah, supaya Tuhan memberikan hati yang juga satu hati dengan kita dalam melayani Tuhan. Nggak ada jalan keluar, nggak ada option, nggak ada pilihan lain. So enjoy the ride, maksudnya enjoy perjalanannya aja. Tapi buat adik-adik yang belum menikah, kalian masih punya waktu untuk benar-benar berpikir, melihat ke dalam hatimu, apa yang saya mau, keluarga seperti apa yang saya mau. Kalau saya punya suami, kalau saya punya istri, yang seperti apa hubungan suami istri yang kayak mau. Itu sebabnya kami selalu membawa, kayak tadi kenapa salah satunya kita membawa anak-anak, suami istri kita naik ke atas panggung supaya orang-orang muda melihat bahwa ini contoh kalau suami dan istri bersama-sama ada dalam pelayanan. Dan itu saya rasa menjadi sesuatu yang mudah-mudahan, enggak dengan mudah pastinya, tapi mudah-mudahan bisa menjadi satu inspirasi buat orang muda. Ya, jadi ya kalau udah nyinyir ya dinikmati saja. Kalau memang sudah menikah, kalau belum ya dipikirkan apa sebenarnya yang kamu mau dalam hidupmu. Gitu. Terima kasih Kalia. Ini aku lihat teman-teman yang masih muda mungkin yang belum menikah tadi kayaknya langsung merenung kali ya. Berat kayaknya ya. Oke, kita ada pertanyaan lagi. Bagaimana memisahkan antara perasaan tidak mampu dan ketidaksiapan karena tidak memiliki skill? Tuhan tidak mempersoalkan kelemahan, tetapi dunia membutuhkannya. Saya nggak percaya kita nggak mampu. Saya nggak percaya kita tidak mempunyai skill itu facts ya, itu kenyataan ya, nggak bisa. Tapi kenyataan itu bukan berarti kebenaran, ya kan? Kenyataan itu adalah sesuatu, oke, facts-nya seperti ini, kenyataannya seperti ini, solusinya apa? Ya cari solusinya, ya. Tapi kalau tidak mampu benar-benar, saya nggak percaya kita nggak mampu. Tuhan tidak akan memanggil kita benar-benar untuk dipermalukan, nggak. Tuhan tidak pernah mempermalukan anak-anaknya, apalagi untuk menjalani misi yang Tuhan berikan kepada kita. Saya nggak percaya Tuhan saya adalah Tuhan yang seperti itu. Saya percaya Tuhan saya adalah Tuhan yang besar, yang akan membuat yang tadi berpikir nggak mampu menjadi mampu. Karena apa? Karena Tuhan yang memampukan. So, tetap mesti usaha, jangan saya diam aja. Besok pagi saya bangun tidur, Tuhan memampukan, saya buka mata, saya akan bisa skill itu. Iya enggak juga kali, ya kan? Tetap mesti dicari juga, saya nggak bisa ngobrol sama orang yang bisa, googling, cari course, cari orang yang lebih bisa, belajar dari mereka, ngobrol, tambah wawasan, itu yang harus dilakukan. Jadi saya nggak percaya kalau ada orang yang bilang saya nggak mampu. Nggak siap iya, cuma jujur deh pertanyaan saya, sampai kapan kita bilang siap? Nggak akan sampai mati kita nggak bakal siap. Karena siap itu kadang-kadang cuma escape doang, untuk kita berasa nyaman. Selamat gue, nggak dapat kerjaan, karena gue belum siap. Jujur deh, bener gitu belum siap, belum siapnya itu karena apa? Makanya saya tadi bilang, yuk mari bersama jujur sama dirimu sendiri. Karena kalau kita bertanyalah kenapa 5 kali. Kenapa saya belum siap? Karena ini. Kenapa saya belum ini? Bertanyalah mundur 5 kali dan kemudian jangan-jangan kita menemukan motivasi dasarnya itu kenapa. Dan itu yang mesti kita bawa ke Tuhan. Untuk Tuhan kemudian berperkara dengan hal itu dan membuat kita siap. So kita emang gak pernah siap kalau bukan Tuhan yang menyiapkan kita. Apalagi untuk hal-hal yang luar biasa buat Tuhan. Conference ini pun jujurnya
adalah sesuatu yang lahir dari ketidaksiapan. Jadi mohon maaf kalau banyak kekurangan di sana sini. Karena ini lahir dari ketidaksiapan dan orang-orang yang bilang, nggak bisa, ini cuma tinggal sebulan. Cuma 3 minggu, nggak bisa. Tapi apa yang terjadi? Tuhan yang memampukan conference ini berjalan. Kalau Bapak, Ibu, Romo, Suster, teman-teman di sini ada di sini bukan karena kita, karena Tuhan yang membuat teman-teman Romo Suster ada di sini. Karena kalau ngomong tidak siap, kita nggak siap. Siapa yang siap? Mau sampai mati juga nggak akan. Tapi kita harus dengan berani melangkah karena tahu karena kita punya Tuhan yang akan menyiapkan kita, bukan kita yang menyiapkan diri kita sendiri. Kalau kita bergantung pada kekuatan kita, sampai kapanpun kita nggak pernah siap. Terima kasih Kalia untuk peneguhannya buat kita semua. Sekarang kita ada waktu nih untuk mendapatkan pertanyaan langsung dari teman-teman yang di sini. Antara mau bertanya atau misalnya mau sharing. Kan teman-teman di sini juga mendampingi orang muda dengan struggle-nya masing-masing gitu. Kira-kira apakah ada yang mau bertanya? Oh ya, silakan. Oke. Halo Kalia, Hai. aku Matteo dari Majus Katolik. Iya, Matteo. Aku mau bilang sebelumnya thank you karena ini suatu hal yang aku juga jalani sebagai orang yang bikin konten dan punya tim. Aku dulu mungkin sedikit cerita, aku nggak pernah ikut kegiatan OMK yang begitu besar, jadi kayak aku merasa aku punya otentisitasnya tuh harus dibuka dan harus kayak merendah hati juga. Cuman pertanyaannya nggak ngomongin soal otentik nih, agak off topic kalau boleh nih. Oke. Aku ngeliat kan Kalia sama Ko Riko ini kan berpasangan dan juga pelayanan bareng nih. Pendapat Cici nih tentang kalau misalkan kita pacaran dan memang satu pelayanan. Menurut Cici itu hal yang positif atau enggak? Dan apakah itu bisa mengganggu relasi? Karena kita gabungin pelayanan dan relasi. Itu aja. Kalau mengganggu mungkin bisa juga mengganggu. Sebenarnya itu ujung-ujungnya ya gini deh, ini sama aja. Sebenarnya kalau kamu berelasi, dulu ini kan pertanyaan sama teman sekolah ya. Pacaran itu kalau sama teman sekolah mengganggu, ntar ulangannya jadi jelek gitu kan. Apa? Ya pernah kan kalau nggak boleh pacaran dulu masih SD, SMP, SMA gitu kan. Takutnya nanti ulangannya jadi pelajaran jadi turun gitu ya. Itu akan balik sebenarnya ke motivasi kita masing-masing. Makanya kalau ini sedikit spoiler soal course relationship yang kami punya, Sexy and Holy, kita selalu bilang, sebenarnya masalah itu terjadi karena berangkat dari single yang bermasalah. Oke? Waktu seorang sama-sama pelayanan punya masalah, masalahnya bukan masalah pelayanan. Masalahnya adalah masalah single, ketemu single yang bermasalah, jadinya apa? Double masalah. Iya kan? Masalahnya bukan cuma satu, tapi jadi dua karena ada dua orang yang bermasalah. Kebetulan mereka teman pelayanan. Jadi pelayanan jadi kambing hitam gara-gara pelayanan. Tapi sebetulnya yang bermasalah siapa? Dirinya masing-masing. Itu sebabnya kami di course itu mengajak teman-teman single untuk jadilah single yang happy dulu sebelum kalian berelasi. Karena waktu single yang happy, ketemu single yang happy jadinya apa? Double happiness. Gampang kan? Matematika kan? Gitu. Ya. Kira-kira menjawab pertanyaan? Menjawab. Oke. Thank you. Thank you juga. Terima kasih Kak Matteo buat pertanyaannya. Apa ada satu lagi deh kita kasih? Oke, silakan. Nggak boleh lewat sini ya? Terima kasih Mbak Lia, saya Romo Martin dari Ruteng, Ya, Kuskupan Romo. Ruteng, Ketua Komisi Kepemudaan. Yang pertama saya memberi apresiasi untuk Mbak Lia yang sudah membagikan pengetahuan dan juga pengalaman yang menguatkan perutusan saya untuk mendampingi orang-orang muda. Dan saya sepakat dengan Mbak Lia yang mengatakan bahwa kita harus secara otentik menjadi diri sendiri dalam mendampingi orang muda. Itu yang pertama. Yang kedua, saya berangkat dari pernyataan seorang imam dalam sebuah permenungan. Dia katakan begini, mencintai
seseorang atau mencintai suatu karya pelayanan, berarti kita harus berani untuk menjadi pribadi yang terluka. Yes. Ya, menjadi pribadi yang terluka demi kebahagiaan mereka yang kita layani. Dan ketika ini saya aminkan dan bawa dalam karya pelayanan, dalam pendampingan orang muda, tentu hal pertama kita harus menjadi diri sendiri. Tetapi di sisi lain, kita harus mengorbankan diri, mengorbankan keotentikan diri kita, agar kita bisa masuk dalam kebahagiaan orang-orang muda kita. Tentu bahwa tidak 100%, bahwa kita harus memakai topeng. Yes. Agar orang-orang muda itu merasa nyaman, merasa bahagia dalam seluruh pelayanan kita. Sehingga saya bisa katakan seperti ini, melayani orang muda, konteks pelayanan orang muda itu bagaikan dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan. Kita harus menjadi diri kita sendiri di satu sisi, tetapi di sisi lain ya kita harus memakai topeng agar kita bisa melayani mereka dan mereka bisa masuk dalam seluruh proses kita. Tetapi satu prinsip bahwa masuk dengan cara mereka ya keluar dengan cara kita. Bahwa kita tidak terjatuh, tetapi bahwa kita mendekatkan diri dengan mereka supaya pada akhirnya sesewaktu buahnya mereka bisa masuk dalam perangkap kita, ya, dalam karya pelayanan kita. Mungkin itu sedikit sharing dari saya. Terima kasih. Terima kasih Romo, terima kasih. Ya itu seperti saya belajar TikTok tadi saya bilang, yang saya tidak bisa mengerti ini enaknya apa gitu ya. Tapi kalau mau dibilang itu bagian dari dua mata uangnya tadi pakai topeng, saya pura-pura suka TikTok supaya bisa ngobrol, supaya tahu. Tapi ya kemudian dalam perjalanannya mereka akan tahu gitu, ternyata kalian ini gak suka TikTok. Tapi waktu dia mengetahui saya gak suka TikTok, kita udah deket. Jadi tadi yang Romo bilang untuk menjadi pintu masuk untuk. Tapi kan itu sesuatu yang sebenarnya bukan, kalau bahasa saya tadi sebenarnya ini mau munafik. Kalau bahasa saya tadi ya. Tapi itu bukan menjadi sesuatu yang munafik, karena apa? Karena sikap hatinya. Oke? Kita akan kembali ke sikap hati. Sikap hati kita apa? Sikap hati kita untuk kita sendiri, untuk supaya tadi fokusnya kita bukan Yesus, pencitraan tadi untuk kita, atau sikap hatinya adalah berusaha memenangkan dia karena kita mencintai dia. Itu tadi terima kasih Romo Martin untuk memberikan sharingnya. Memang iya, memang ada taktik yang memang harus kita lakukan, dan kita harus minta Tuhan untuk memberikan kita kekuatan dan cinta sebesar. Buat saya sih, saya orang yang sangat tidak tahan pakai topeng. Ada saya orang yang jujurnya kalau saya mau bilang, saya nggak peduli orang pikir apa tentang saya. Kalau lo nggak suka sama gue, lo nggak usah deket-deket gue. Saya orangnya kayak gitu. Cuman ya nggak bisa begitu juga kan. Nggak bisa begitu juga seenak-enaknya begitu kalau kita mau melayani gitu. Nah saya dulu jadi orang itu, kalau lo nggak suka sama gue, saya nggak masalah. Saya bisa hidup sendiri. Saya tipe yang kayak begitu. Cuman saya tahu itu tidak akan berbuah kebaikan, terutama bagi orang muda. So ya memang ada waktunya kita pakai topeng kalau emang itu bahasanya, tapi buat saya balik ke sikap hati. Sikap hatilah itu yang menentukan topeng ini topeng apa sebetulnya. Ya, terima kasih Romo. Baik. Ya, sudah. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan Romo untuk antusiasmenya dan juga pertanyaan-pertanyaannya. Terima kasih juga buat Kalia. Mari kita beri aplaus buat Kalia.